pemeriksaan medis awal, dokter menemukan bahwa gejala tidak sepenuhnya terkait dengan masalah fisik. Pasien juga melaporkan perubahan suasana hati, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, dan sulit tidur selama beberapa bulan terakhir. Setelah berkonsultasi dengan seorang psikiater, didiagnosa bahwa pasien mengalami depresi mayor. Pasien kemudian dirawat di unit psikiater untuk evaluasi lebih lanjut dan penanganan. Rencana perawatan meliputi kombinasi terapi psikolog oleh obat administrasi dan dukungan keluarga. Di Rumah Sakit Cakrawala, dokter menerima pasien. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu. Silakan duduk, Ibu. Ibu, perkenalkan nama saya Tujuan Sari. Saya sebagai dokter yang pikir pada hari ini. Apakah saya boleh tahu nama Ibu? Nama saya Maulani Nur, Dok. Baik, Bu, apakah sebaiknya saya memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Maulani Nur atau bagaimana? Panggil Ibu saja, Dok. Baik, Ibu Nur, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini, Dok, saya sering merasakan kesulitan bernafas, rasa lelah yang terus-menerus, terus juga saya sering merasakan perubahan suasana hati, Dok. Apakah masih ada keluhan lain selain keluhan yang Ibu sebutkan tadi? Untuk keluhan lainnya, Dok, saya sering merasakan kehilangan mood untuk beraktivitas, terus juga saya sering merasakan sulit tidur untuk beberapa bulan terakhir ini, Dok. Oh, berarti selain nyeri dada dan keluhan yang terus-menerus, Ibu juga merasakan perubahan suasana hati. Iya, Dok. Dokter langsung melakukan pemeriksaan awal pada pasien. Setelah melakukan pemeriksaan medis awal, dokter menemukan bahwa gejala tidak sepenuhnya terkait dengan masalah fisik. Baik, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Jadi, Ibu, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, Ibu mungkin mengalami depresi mayor. Jadi apa yang saya harus lakukan? Jadi Ibu harus menghindari stres yang berlebihan, tidur yang cukup, terus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Selain itu, saya akan meresepkan obat yang akan Ibu konsumsi di rumah. Terus Ibu dapat menebusnya di apotek terdekat. Baik, Dok. Baik, Dok, saya akan mencoba mengikuti saran dari dokter untuk menjaga pola hidup saya, dan untuk resepnya terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, Ibu. Permisi, Dok. Pasien tersebut menuju ke ruangan apotek. Permisi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sarina sebagai apoteker di apotek ini. Apakah ada yang saya bisa bantu, Ibu? Ini, Mbak, saya mau menjadi resep. Mohon maaf, Bu, sebelumnya ini resep diberikan tanggal berapa ya? Diberikan tadi siang, Mbak. Baik, Ibu, ini obat Laro Jepang, harganya 100.000. Oh iya, Mbak, saya mau. Baik, Bu, tunggu sebentar, saya siapkan resepnya. Mbak Cindy, ini resep dari Ibu Maulani Nur. Tolong diberikan obatnya dan mohon dijelaskan cara pemberian obatnya. Terima kasih. Maulani Nur? Oh iya, saya, Mbak. Ini obatnya ya, Bu. Baik, Ibu, apakah dokter telah menjelaskan cara mengonsumsi obat ini? Belum, Mbak. Jadi, Ibu, obat ini dapat dikonsumsi dengan dosis 2 mg sesuai resep dokter. Dikonsumsinya 1 kali sehari. Dapat dikonsumsi sebelum makan, sesudah makan, atau saat makan. Baik, Mbak. Kalau untuk obat ini apakah ada efek sampingnya ya, Mbak? Jadi, Ibu, obat ini mungkin memiliki efek samping setelah dikonsumsi, seperti sakit kepala, pusing, mual, dan tidak nafsu makan. Jadi sebaiknya apabila efek samping tersebut tidak kunjung membaik, ibu dapat
berkonsultasi langsung kepada dokternya. Untuk penyimpanannya bagaimana ya dok? Bagaimana ya mbak? Jadi obat ini sebaiknya disimpan di tempat di suhu ruangan, hindari matahari langsung dan tempat yang lembab. Oh iya, makasih banyak ya mbak. Ya, Bu. Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah mbak. Baik Bu, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga cepat sembuh ya Bu. Terima kasih banyak ya mbak. Saya permisi dulu. Saya dengan dokter selanjutnya saya Saya dengan Bu Asli yang baru dok. oh iya ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu. Jadi Beni akhir-akhir ini sampai mengalami penyakit sering lelah, terus sering-sering pucat, dengan saya mengalami kayak dilihat dari wajah ibu yang mungkin agak kekuningan, sepertinya ibu terkena penyakit anemia. anemia. Itu penyakit apa ya dok? Anemia ini di mana ibu kekurangan darah. Begitu ya dok. Pantas akhir-akhir ini sampai mengalami gejala-gejala tersebut. Jadi seharusnya seperti apa ya dok supaya penyakit saya ini bisa sembuh? Tentu saja ada solusinya Bu. Nanti saya tuliskan resep ya. Ini Bu resepnya. Resep ini dibawa ke apotek, di sana nanti akan menjelaskan cara pemakaian. Ya baik. Terima kasih ya Bu. Permisi. Dan Atas nama Ibu Asli Hamdani, silakan masuk. Perkenalkan, saya Risnawati, apoteker yang bekerja di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya berbicara dengan ibu siapa? Saya Asli. Saya pasien dari Ibu Asli yang baru. Apakah benar ini resep ibu? Iya Bu. Sebelumnya apakah ibu ada alergi obat atau penyakit lainnya? Apakah dokter sudah menjelaskan cara pemakaian obat yang akan ibu terima? Belum. Apakah dokter sudah menjelaskan hasil yang akan diterima dengan mengonsumsi obat ini? Baik, Bu, saya akan menjelaskan obat yang akan ibu terima ya. Obat yang ibu terima itu obat sangobion. Obat sangobion ini untuk meningkatkan darah atau HB ibu. Dikonsumsi satu kapsul satu hari. Diimbangi dengan memakan makanan yang bisa membantu meningkatkan HB ibu. Contohnya buah-buahan, susu, telur. Efek samping dari obat sangobion ini saluran pencernaan seperti mual, sembelit, diare. Obatnya diminum setelah makan ya Bu, jangan diminum sebelum makan. Apakah penjelasan saya sudah dimengerti? Penyimpanan obatnya disimpan di tempat yang
sayuran, telur, dan susu. Diminumnya setelah makan. Baik, Bu, berarti Ibu sudah mengikuti cara pemakaian obat ya, Bu. Ini yang penting untuk seleksi bagaimana. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini kelompok 3 akan mempresentasikan dialog yang berjudul anti diabetes yang akan diperankan oleh Eka Tambora sebagai dokter, Rio Rizka Agung Setiawan sebagai pasien, Tridian Jenny sebagai apoteker, dan Fildawati sebagai TTK. Baik, saya persilakan kepada pasien akan berkunjung kepada dokter. Selamat siang Pak, silakan duduk. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Hari ini dok, ya beberapa minggu dok saya mengalami kemudian dok. Saya juga sering mulai kecil dok. Berat badan saya menurun juga dok. Itu saya kenapa ya? Kalau dari penjelasannya itu sepertinya Bapak terkena diabetes. Diabetes itu? Diabetes itu di mana tubuh sulit mengontrol gula darah. Gula darah lambung. Jadi apa yang harus dilakukan dok? Yang harus kita lakukan itu harus ubah pola hidup Bapak. Rajin olahraga. Terus dok? Terus apa juga makanan juga harus terjaga. Dan kalau ini apa? Kita resepkan obat nanti ke mana? Di KPK. Ini Pak, resep obat bisa homeopatik nanti. Kasih ya dok. Ya Pak. Pasien Rio merasakan kelegaan melanda dirinya, mengetahui bahwa diabetes bukanlah hukuman seumur hidup yang melainkan satu kondisi yang dapat dikelola. Bersyukur atas bimbingan dari Dokter Eka, pasien Bapak Rio meninggalkan klinik dan menuju apotek TTK. Hari pasien Rio memasuki apoteker saat apoteker Jenny dan Phil sedang menata botol-botol di rak apotek. 1, 2, 3. Ada yang bisa dibantu Pak? Silakan. Mau obat ini sudah resep berapa? Jawabannya Pak, jika dari mengerti dengan cara penggunaannya bisa ditanyakan kepada apoteker. Jadi cara pemakaiannya bagaimana itu? Baik Pak, ini obatnya obat metamorfin miligram, di mana obat ini membantu Anda mengatur gula darah Anda dengan cara meningkatkan sensitivitas Anda terhadap insulin. Adapun cara pemakaian itu rajin dengan resep dokter, di mana dokter meresepkan 3 kali sehari sudah makan. Dan adapun mungkin dalam penggunaannya ini terdapat efek samping seperti diare, mual, dan nyeri perut ringan. Itu sudah biasa ya Pak. Kalau umpamanya sudah merasa terlalu sekali, bisa Bapak konsultasi kembali kepada dokter Eka. Pak ada yang mau kasih Pak? Baik, terima kasih. Semoga cepat sembuh Pak. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3. Sekian dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan saya akan memberikan pertanyaan tentang Ibu Risa datang ke sini. Nanti mohon kerjasamanya, apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, Ibu Risa usianya berapa tahun? Umur saya 21 tahun dok. Oh iya, 21 tahun. Jadi saya akan memberikan pertanyaan tentang keluhan Ibu. Ibu Risa datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi begini dok, 1 tahun terakhir ini saya selalu merasa gelisah dan tak sadarkan diri. Bahkan saya takut dengan cahaya yang berkedip-kedip. Saya selalu dihantui dengan rasa takut karena jika suatu waktu kejang itu datang secara tiba-tiba di tengah aktivitas yang sedang saya lakukan. Karena kejang yang saya alami ini tidak ada tanda-tanda atau kendalanya, kayak kejang begitu saja dok. Jadi dari hasil keluhan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Risa ini mengarahnya ke gejala penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi ini adalah salah satu penyakit kronis yang memiliki gejala khas seperti kejang-kejang. Penyakit ini biasanya terjadi karena adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang menyebabkan kejang-kejang dan kehilangan kesadaran seperti yang Ibu Risa sampaikan tadi. Iya dok. Nah, setelah ini saya akan kasih resep untuk gejala untuk penyakit epilepsinya. Nanti Ibu Risa bisa tembus di apotek depan. Kemudian selain minum obat, saya sarankan Ibu Risa mengkonsumsi makanan yang sehat, minum banyak air putih dan berolahraga. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Baik, untuk memastikan apakah informasi sudah tersampaikan, apakah Ibu Risa bisa mengulang informasi yang saya berikan? Dari penjelasan dokter tadi, saya bisa simpulkan bahwa saya itu terkena penyakit epilepsi, yang dimana penyakit epilepsi itu merupakan penyakit kronis. Maka saya disarankan dari dokter tadi untuk mencegah penyakit ini, saya harus banyak rutin minum air putih, minum obat, minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, sama rajin berolahraga. Baik, jadi dokter bisa berikan resep untuk penyakit epilepsinya. Baik, jika sudah dimengerti, semoga lekas sembuh ya Bu. Baik dok, terima kasih. Sama. Permisi Bu. Tadi saya habis dari dokter, saya ingin menebus obatnya. Ini resepnya, silakan duduk. Ini resepnya atas nama Ibu Risa ya? Iya Bu, dan Umurnya saya dalam Telekom. untuk nomor handphonenya Bu? Nomor handphone saya 0822 59 26 921. Iya Bu, sebentar Ibu saya lihat dulu obatnya. Jadi obatnya Bu ada diazepam sama multivitamin obat. Untuk harganya Bu ada 100.000. Apakah Ibu mau menebusnya? Itu 100.000 sudah 2 obat ya Bu? Iya Bu, sudah termasuk kedua obat. Oh baik Bu, saya akan tulis obatnya. Ini obatnya Bu, ada diazepam sama multivitamin obat. Kalau diazepam itu minumnya 1 kali sehari, kalau multivitamin obat itu 2 kali sehari. Maka Ibu ada waktu untuk melakukan konseling terhadap obat itu. Maaf Bu, mau tanya, kira-kira konselnya gimana ya Bu? Ada Bu, di sebelah ruangan. Si Bu, silakan masuk. Maaf Bu, mengambil waktunya. Ini ada pasien tentang gejala penyakit epilepsi. Ini resepnya dan obatnya. Dipersilahkan masuk saja. Baik. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Jumianti dengan apoteker yang bertugas hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Rista? Iya Bu, saya sendiri. Umur Ibu 21 tahun. Alamat Ibu di Jalan Boneko. Ya baik. Sebelumnya Ibu sudah dari Dokter Nilawati dan mendapatkan resep. Apakah dari dokter sudah menjelaskan mengenai informasi obat atau cara penggunaannya? Dari sebelumnya saya sudah disampaikan dari resep, saya dikasih 2 obat, ada obat kejang dan obat vitamin. Apa yang diharapkan dokter setelah Ibu mengkonsumsi obat ini? Katanya dokter saya Ya baik.
10 menit untuk memberikan konseling mengenai informasi obat? Oke, baik. Apakah Ibu sedang tidak terburu-buru? Oke. Baik Bu, terima kasih atas ketersediaannya yang dimana tujuan dari konseling ini agar Ibu dapat mengkonsumsi obat secara tepat dan menghasilkan pengobatan yang optimal. Tapi sebelum saya memberikan informasi mengenai obat Ibu, saya ingin menanyakan mengenai kondisi kesehatan Ibu. Baik, pertanyaan pertama, apakah Ibu punya penyakit penyerta? Tidak Bu, ini baru pertama kali saya konsultasi ke dokter. Apakah Ibu punya alergi? Apakah Ibu sedang dalam keadaan hamil, menyusui? Ya Bu. Oke, baik. Di sini Ibu menerima 2 obat. Yang pertama diazepam dan vitamin cobalamin. Diazepam yaitu fungsinya sebagai anti kejang dan vitamin cobalamin untuk mencegah kekurangan vitamin B12. Jadi cara penggunaan obatnya itu kalau diazepam 1 kali sehari, kalau diminum sebelum tidur pada malam hari. Setelah itu vitamin cobalamin diminum 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Harus teratur ya Bu. Terus efek samping dari diazepam ini kemungkinan Ibu akan merasakan pusing, penglihatan kabur, sehingga disarankan Ibu tidak boleh mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin dengan menggunakan konsentrasi yang tinggi. Kemudian efek samping dari vitamin cobalamin ini kemudian Ibu akan mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Nah, kemudian untuk menunjang terapi ini Ibu bisa menggunakan terapi ketogenik, yang dimana terapi ketogenik ini Ibu bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, rendah protein dan bebas dari karbohidrat. Diet ketogenik maksudnya bagaimana Bu? Ya, yang seperti saya bilang tadi, makanan yang tinggi lemak, rendah protein dan bebas dari karbohidrat. Ibu bisa mengkonsumsi daging-daging seperti daging kerang, terus daging ayam, daging sapi. Kalau untuk sayurannya Ibu bisa mengkonsumsi bayam, brokoli dan tomat. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Untuk memastikan informasi sudah tersampaikan kepada Ibu, apakah Ibu bisa mengulangi informasi yang saya berikan, minimal cara penggunaannya saja? Yang pertama tadi obat kejang diminum sehari di malam hari sebelum tidur, dan vitaminnya diminum 2 kali sehari. Dan untuk terapinya saya usahakan diet ketogenik dengan cara mengkonsumsi ikan laut dan daging dan sayuran. Sayurannya seperti brokoli, tomat dan bayam. Baik, dari informasi yang saya sudah berikan sudah jelas Bu. Semoga cepat sembuh. Ya Bu. Oh iya Bu, tadi kan sudah pengobatannya, terus dokter juga sudah memberikan obatnya. Tapi jika saya masih mengalami kayak kejang atau gejala lainnya bagaimana Bu? Baik, jika Ibu masih sudah mengkonsumsi obat ini tapi masih merasakan kejang, maka Ibu bisa langsung konsultasi kepada dokter dan memberitahu tentang informasi mengenai apa yang Ibu rasakan. Setelah itu Ibu akan menerima penyesuaian obat dari dokter. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hipertensi yang terdiri dari
apoteker, TTK, dan pasien, dan saya sendiri sebagai pembaca narasi. Langsung saja, seorang pasien perempuan bernama Nyonya Desi, umur 45 tahun, datang ke IGD pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 7 dengan keluhan utama nyeri kepala. Nyeri kepala dikeluhkan sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu, disertai berkeringat dan rasa sesak. Keluhan semakin berat ketika pasien merasa stres. Pasien juga mengeluhkan nyeri pada bagian belakang leher, pusing berputar dan kelelahan, tetapi tidak merasa mual atau muntah. Tidak ada riwayat jantung berdebar-debar, tidak ada gangguan penglihatan, buang air besar dan buang air kecil normal. Pasien sering merasakan keluhan yang sama karena memiliki riwayat hipertensi sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian pasien berobat dan kambuh lagi. Tidak ada riwayat penyakit jantung, tidak ada riwayat diabetes mellitus, tidak ada riwayat operasi, tidak ada riwayat asma, dan tidak ada riwayat bronkitis. Pasien mengaku ayahnya pernah menderita tekanan darah tinggi. Tidak ada anggota keluarga yang mengalami keluhan yang sama dengan pasien. Riwayat alergi tidak ada. Pasien senang makan ikan asin hampir setiap hari dan sering menambahkan garam jika makan makanan berkuah. Pasien jarang mengkonsumsi buah dan sayur serta jarang berolahraga, setiap 2 minggu sekali. Makan teratur sehari 3 kali. Tidak ada riwayat konsumsi alkohol. Sehari-hari pasien bekerja sebagai petugas LLAJ. Pasien terkadang mengkonsumsi obat sakit kepala seminggu yang lalu. Pasien sudah berobat ke puskesmas dan mendapatkan katopril 12,5 mg 3 kali 1 tablet, tapi tidak ada perubahan, sehingga pasien beberapa kali melewatkan dosis obat. Pasien tetap merasakan pusing dan nyeri kepala. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien, diketahui keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 170/110, frekuensi nadi 92, frekuensi nafas 20, suhu 336,70 derajat, berat badan 91,4 kg, tinggi badan 167 cm, tidak ada riwayat edema, tidak ada riwayat bronki, tidak ada riwayat wheezing, status gizi obesitas level 2 dengan indeks massa tubuh 32,8 kg. Sebentar, saya siapkan dulu nanti akan sampai kembali. Katoprilnya itu diminum 2 kali sehari sesudah makan. Baiknya dikonsumsi 1 jam sesudah makan biar keadaan kosong. Kalau amlodipinnya 1 kali sehari, dan ini ada obat paracetamol diminum 3 kali sehari. Ini sesudah makan. Saya kan sering makan ikan asin. Iya.
mengurangi konsumsi garam itu atau? Iya, kan penyebabnya hipertensi karena ibu sering mengonsumsi garam. Iya, seminggu yang lalu saya habis makan ikan asin. Nah, ya, karena itu ibu lebih baik menurunkan atau menghindari menghindari konsumsi yang berlemak dan yang bergaram. Di sini ibu tuh makan ya dapat menurunkan hipertensi seperti pisang, susu, sayur hijau dan yogurt. Terus ini kan Bu ada obat paracetamolnya ya Bu. Iya. Ini saya kan hanya sering-sering saja Bu sakit kepala, kadang tiba-tiba muncul sakit kepala tapi tiba-tiba lagi tidak. Apakah harus diminum habis Bu? Paracetamolnya tidak. Kalau yang lainnya Bu? Kalau yang lainnya itu harus Diminum aja sesuai yang tertulis di sini ya Bu. Oh iya Bu.